Silat, sebuah padanan kata dengan arti mulia. Secara harfiah, pencak silat bermakna seni membela diri, memiliki ragam gerak nan indah berbalut filosofi. Maka tak salah kata seni menaungi pencak dalam kaidah luhur budaya bangsa. Sedangkan dengan keunikan jurus serta daya serang yang fatal, maka bukan keniscayaan pula jika silat disebut mahakarya dalam keragaman cara membela diri. Dan kami akan mengulas kekayaan seni, teknik bertahan, dan metode menyerang ala pencak silat dalam Jejak Pendekar. Perguruan demi perguruan telah kami telusuri, kian jauh jejak menapak, hanya decak kagum yang terus merebak. Pencak silat terus menebar pesona, bak sebuah mahakarya hasil intelektualitas tinggi, warisan leluhur negeri. Kekayaan filosofi suci membuat pencak silat menjadi tonggak budaya sekaligus tatanan karakter bangsa Indonesia. Pencak silat sebagai seni dan budaya. Dahulu kala banyak perguruan yang menyamarkan kegiatan latihan pencak silat mereka dalam balutan seni dan budaya. Maka tak heran jika kini pencak silat dikenal tak sekedar sebuah metode tarung, namun juga sebuah pertunjukan hiburan. Ada yang mengatakan pencak silat itu adalah seni tari, padahal bukan. Ya, bukan seni tari, dan sama sekali indahnya itu bukan karena tariannya, tapi gerakannya indah, tapi mengandung inti bela diri. Setiap gerakan yang indah itu ada unsur bela dirinya, kalau tari enggak. Di tanah air banyak perguruan yang memfokuskan pelatihan mereka pada pengembangan pencak silat seni. Perguruan Bakti Negara Bali dan Perguruan Pencak Silat Angkatan Muda Rasio atau Pamur Madura di antaranya. Kedekatan masyarakat Bali dengan seni budaya membuat pesilat Pulau Dewata dikenal fasih saat memperagakan dinamisasi jurus dan gerakan pencak silat dalam tuntutan keindahan pertunjukan. Di kancah nasional maupun internasional, pesilat Bakti Negara adalah langganan juara untuk kategori artistik. Ini kita masih banyak punya kesempatan anak-anak kita yang kecil-kecil bisa tampil sampai ke tingkat nasional. Bahkan ada yang tingkat Asia. Anak-anak didik kita di sini juga ada yang prestasi yang sampai dewasa itu sampai kejuaraan dunia. Demikian halnya dengan perguruan pencak silat Angkatan Muda Rasio Pamur Madura, mengedepankan gerakan logis dan masuk akal serta menghilangkan gerakan hayal.
pertunjukan pencaksilat seni, kelihayan pesilat dalam memainkan senjata merupakan nilai tambah. Layaknya sebuah laga, pertunjukan silat seni sangat menguras tenaga, bahkan memiliki resiko yang cukup tinggi. Yang pasti pertama stamina. Kita latihan berdua lari 1 jam, bahkan sampai 2 jam. Terus ya sedikit ada unsur rahasia dari perguruan, yaitu permainan seperti carok dari Madura khas perguruan kami. Jadi bermain celurit, bermain golok itu setipis mungkin. Bahkan kita setiap latihan kena sabet lah, kena sobek badan lah, sobek punggung lah, sobek kepala lah, ketok toyal. Bukan perkara mudah dalam meramu sebuah pertunjukan silat seni. Meski gerakan yang ditampilkan sudah dilatih, kesempurnaan silat seni menuntut konsentrasi tinggi serta kekompakan sepanjang pertunjukan. Untuk memasuki dalam tim TGR, Tunggal Gandareku, itu memang suatu teknik trik-trik tersendiri. Mereka dia sedapat mungkin menyatukan perasaan, dan memang itu untuk menyatukan perasaan itu tidak mudah. Itulah kerampakan, itulah yang jadi modal dasar satu menanamkan Anda harus memang 3 jiwa tapi soal 1 jiwa. Kekompakan di sini maksudnya antar gerakan itu saling nyambung antar bela serangnya. Itu yang sebenarnya susah dapat untuk feel antara serang sama hindarannya. Karena dalam ganda itu kita dituntut bergerak dalam waktu 3 menit dalam keadaan power, speed yang harus selalu dijaga. Jadi kita harus meyakini mereka kalau ini bukan rekayasa, walaupun sebelumnya sudah dibentuk dulu gerakannya, sudah dilatih dulu, itu aja. Pertunjukan pencaksilat seni merupakan sebuah rangkaian dari beragam teknik bela dan serang. Oleh karena itu, para pesilat artistik dituntut memiliki bekal dan keahlian yang cukup tentang teknik dasar pencaksilat. Maka, rangkaian jurus dan gerak tersebut bisa teraplikasi dengan benar serta indah. Berbeda dengan silat artistik, beberapa perguruan sangat mahir mempertunjukkan jurus dan gerak mereka dalam aplikasi metode bertahan serta menyerang. Bahkan beberapa perguruan diantaranya telah mendunia. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Bertahan merupakan salah satu metode yang harus dikuasai dalam bela diri. Demikian halnya di jagat pencaksilat, telah dikenal berbagai macam teknik bertahan. Ada beberapa jenis pertahanan dalam pencaksilat, bisa berupa elakan, tangkisan, atau tepisan. Jadi kaidah untuk mulai nyerang itu berarti keluar dari kandang, keluar nih, punya niat keluar. Jadi harus ada modal. Madi, namanya madi itu kekuatan, bendungan. Nah, kalau lebih umum di orang-orang kalau mengenal tim sepak bola, rasanya umum masyarakat itu tahu. Ada lini belakang, ada lini tengah, ada lini depan. Kalau lini belakang, personilnya kiper, back, ya seperti itu. Ya itu kira-kira ini identiknya dengan Cikalong itu namanya baris madi, barisan belakang. Satu yang paling mengesankan dalam seni bertahan pencaksilat adalah teknik membendung serangan dengan memanfaatkan kehebatan tenaga dalam. Ada beberapa metode pemanfaatan teknik tenaga dalam pernapasan, di antaranya tenaga dalam 1-0 dan juga isi. Perguruan Silat Indonesia atau SINDO adalah salah satu perguruan yang mengedepankan kehebatan teknik pernapasan tenaga dalam 1-0. Disebut kosong karena perguruan ini tidak menggunakan kekuatannya untuk menyerang. Kehebatannya hanya digunakan untuk bertahan. Spesialisasi kita itu di bidang pernapasan. Pernapasan itu adalah untuk melatih seluruh otot tubuh sampai suatu saat kekuatan dari dalam tubuh itu sanggup menerima pukulan atau benturan sehingga tidak merasakan sakit. Metode perguruan SINDO adalah dengan melatih pernapasan. Penerapan metode ini akan menghasilkan kekuatan energi yang bisa membuat tubuh manusia tahan terhadap benturan. Bahkan di titik lemah sekalipun, seperti leher
atau uluwati. Penguatan otot bagian dalam tubuh adalah sasaran yang dituju perguruan ini. Kita belajar pernapasan itu untuk menguatkan otot tubuh bagian dalam, sehingga kalau ada serangan, kita bisa bertahan. Pada dasarnya kita mulai dari umur 12 tahun atau 10 tahun, ya, itu sebagai dasar belajar daripada gerakan fisiknya, dan mulai diajarkan dasar pernapasannya. Ya, nah, tidak ada batas umur, tidak ada perbedaan antara laki dengan perempuan. Ya, kalau saya pukul, sudah siap? Sudah siap? Oke ya? Siap. Boleh nggak nih kira-kira? Boleh. Selain melatih kekuatan otot dalam, metode pernapasan juga menghasilkan ketenangan diri, kontrol emosi, serta pola pikir positif. Dengan latihan rutin akan meningkatkan kekuatan tubuh hingga tak berbatas. Kita mengembangkan untuk kesehatan dan untuk melindungi tubuh kita dari serangan-serangan, karena kita belajar bela diri. Jadi bela diri digabung dengan pertahanan tubuh. Ada olahraganya, ada jadi semuanya gabungan. Manfaat lain dari latihan pernapasan ini adalah menguatkan organ tubuh seperti jantung, hati, paru-paru, dan organ vital lainnya. Selain memberikan kekuatan serta kesehatan, latihan pernapasan juga menjaga organ tubuh dari kerusakan. Metode ini berlaku bagi tubuh pria maupun wanita. Tentu bisa dibayangkan efek yang akan terjadi jika kehebatan latihan pernapasan diaplikasikan pada sebuah bentuk penyerangan. Perguruan Merpati Putih merupakan salah satu perguruan yang memperkenalkan kemampuan teknik tenaga dalam melalui metode aplikasi pada benda mati atau bisa disebut aplikasi tenaga dalam satu isi. Hal ini dilakukan bukan untuk unjuk gigi atau pamer kehebatan, melainkan demi meningkatkan minat masyarakat pada kehebatan bela diri pencak silat. Tubuhnya ketika nama serangan itu sudah mulai niat jelek, dolim udah mulai. Kehebatan teknik pernapasan pencak silat terbukti mengundang rasa penasaran aliran bela diri lain. Beberapa waktu lalu, perguruan Merpati Putih mendapat tantangan dari salah satu aliran bela diri yang berasal dari benua Amerika. Mampukah Merpati Putih menjawab tantangan tersebut? Pencaksilat teknik menyerang merupakan salah satu yang paling menarik untuk dipelajari, mengembangkan berbagai macam teknik unik untuk urusan menghabisi lawan. Salah satu aliran tertua di Jawa Barat, Cikalong, memiliki metode unik dalam menyelesaikan tahapannya adalah dengan lebih dulu merusak konstruksi keseimbangan tubuh lawan. Kepekaan rasa menjadi inti pembelajaran. Yang diandalkan rasa. Sementara kalau saya bandingkan dengan bela diri yang lain, tubuhnya yang diandalkan kekuatan ototnya, kencangnya, terus kecepatan bergerak. Nah, di Menko Cikalong itu juga ada sih, ya artinya tidak lepas ada kecepatan. Tapi yang lebih menonjol spesifiknya adalah rasa. Nah itu yang rasa yang susah dibilang, dikatakan susah dimengertiin, harus dirasakan. Namanya rasakan ya harus nempel kalau dalam istilah Cikalong. Sangat menarik jika memperhatikan teknik bertarung Cikalong. Terlihat tidak brutal, namun efek yang dihasilkan sangat fatal.
Terus menyerang tanpa memberi kesempatan musuh melakukan perlawanan adalah ciri khas aliran Cikalong. Sekali bersentuhan dengan pesilat Cikalong, maka jangan harap bisa mengeluarkan jurus, apalagi melakukan perlawanan. Inilah salah satu teknik bertarung yang syarat dengan keilmuan ilmiah tentang pemahaman anatomi tubuh manusia. Memang begitu kenyataannya. Jadi kalau serangan 1, 2 jadi. Jadi kalau sebenarnya kita mau ada sesuatu itu cepat selesai. Tanpa jadi anggus. Kalau bahasa Sundanya anggus itu selesai. Batur aret, kurang anggus. Nah kalau di Cikalong ini yang lucunya baru orang niat kita udah selesai. Baru niat aja. Selain Cikalong, aliran silat yang sangat terkenal dengan teknik menyerangnya adalah Cimande. Aliran ini terkenal memiliki daya rusak yang sangat hebat. Teknik benturan menjadi ciri aliran ini. Serangan akan dilawan dengan serangan. Rahasia kehebatan aliran Cimande terdapat pada metode penguatan tulang. Hingga kini, misteri batang tebu dan khasiatnya masih menjadi perbincangan di kalangan pesilat. Lebih kepada kayak adu-adu tulang. Jurusnya sederhana, tapi ketika kita ada benturan, nah benturan itu yang akan membuat tangan kita terbiasa. Tangan kita terbiasa dan menjadi kuat. Karena harus latihan kayak gitu. Bahkan di sini harus bengkak dulu. Kalau di Cimande itu harus bengkak dulu, harus bengkak dulu semua, nanti dipijit pakai tangan Cimande, baru setelah itu konon katanya tulang tangan kita akan menjadi kuat. Bahkan dibilang kekuatan tangan ini lebih kuat dari kaki. Jadi ketika kita sudah menguasai jurus-jurus Cimande, ketika kita sudah latihan dengan benar Cimande, maka kekuatan tangan ini bisa mematahkan bahkan kaki ini. Jadi serangan cukup ditangkis dengan tangan ini, kaki lawan itu bisa patah. Jika perguruan Sindo menggunakan teknik pernapasan untuk pertahanan, Merpati Putih menggunakan metode pernapasan sebagai metode penghancur. Dengan latihan teknik pernapasan, benda sekeras apapun bisa menjadi berkeping-keping. Beberapa waktu lalu, kehebatan perguruan Merpati Putih mendapat ujian dari salah satu cabang bela diri asal Amerika Latin. Dan perguruan MP berhasil menjaga wibawa pencaksilat. Hantaman kekuatan pukulan pesilat MP menyudahi perlawanan atlet Brazilian Jiu-Jitsu tersebut tidak lebih dari 2 menit. Harus globalisasi. Bela diri asing. Dimana kita terkenal kan tradisional ya dengan kampungan, tapi kita pun mampu. Kita bisa punya kegiatan yang istilahnya bisa menyaingi mereka juga. Kesadaran akan besarnya rongrongan dari bela diri asing pada pencaksilat menjadi landasan perguruan Merpati Putih membentuk MP Street Fighter. Walau terbilang modifikasi, MP Street Fighter tetap menjaga unsur pencaksilat dalam teknik mereka. Sapuan, guntingan, pukulan, hingga kembangan tetap terlihat. Sebelum mempelajari MP Street Fighter, tiap murid dianjurkan mempelajari filosofi dan kaidah ajaran tradisi Merpati Putih terlebih dahulu. Supaya tenaga yang biasa kita latih ini kita simpan. Kemudian waktu kita
dan kekayaan pencak silat memang sangat mempesona. Mulai dari teknik bertahan, menyerang, hingga saat ditampilkan sebagai sebuah pertunjukan seni budaya. Selain menempa jasmani rohani, pesan moral syarat terkandung dalam metode bela diri yang berlandaskan aktivitas luhur silaturahmi. Dan kehebatan ilmu warisan Ibu Pertiwi ini tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Kami pun akan terus menelusuri jejak-jejak kehebatan para pendekar Nusantara.